Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Aidul Pratama ingin menyampaikan progres dari kelompok kami dari MK Analisa Visualisasi Data dengan judul Kepuasan Mahasiswa Sistem Informasi UIGM pada Fiklas UIGM dengan nama-nama anggota. Yang pertama, Diki Aidul Pratama sebagai saya sendiri, yang kedua Aprial Fituar, yang ketiga Ari Irawan, yang keempat Antoni Pedro, yang kelima Muhammad Nathan, dan yang keenam Muhammad Indra Wijaya. Yang pertama, latar belakang. Aplikasi e-learning di universitas memungkinkan interaksi antara mahasiswa dan materi pembelajaran secara daring, menghilangkan batasan geografis dan waktu. Faktor utama yang mendorong penggunaannya adalah globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas mahasiswa dan kebutuhan akan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Nathan. Manfaat utama dari e-learning mencakup aksesibilitas, fleksibilitas, dan peningkatan interaksi antara mahasiswa dan dosen. Namun, pengimplementasiannya dihadapi oleh tantangan seperti infrastruktur teknologi yang kurang memadai, kebutuhan akan pelatihan dosen, dan masalah keamanan data. Dengan pemahaman mendalam tentang latar belakang, tantangan, dan potensi e-learning, strategi yang holistik dan terintegrasi dapat dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengalaman belajar mahasiswa dalam era digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, April Fituar. Beberapa masalah yang umum terjadi pada aplikasi e-learning. 1. Kinerja dan stabilitas platform. Salah satu masalah umum yang sering dihadapi adalah kinerja stabilitas platform e-learning itu sendiri. Pengguna sering mengalami beberapa masalah seperti lambatnya loading halaman, gangguan koneksi, atau bahkan kerusakan server yang menyebabkan gangguan dalam akses. Yang kedua, antarmuka pengguna yang rumit. Beberapa aplikasi e-learning memiliki antarmuka pengguna yang rumit dan sulit dinavigasi, terutama bagi pengguna yang kurang berpengalaman dalam menggunakan teknologi. Ini dapat menghambat pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan fitur-fitur di platform dengan maksimal. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas dan adaptabilitas. Beberapa platform e-learning mungkin kurang fleksibel dalam hal menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Ini termasuk kurangnya dukungan untuk berbagai jenis file pembelajaran yang terstruktur serta kaku, atau kurangnya integrasi dengan alat atau aplikasi lain yang digunakan oleh pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Indra Wijaya. Ya, baiknya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian terbagi menjadi 3. Pertama, yaitu mengevaluasi kepuasan pengguna, mengukur tingkat kepuasan mahasiswa dan dosen terhadap penggunaan aplikasi e-learning, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Kedua, menganalisis efektivitas metode pembelajaran, meneliti efektivitas metode pembelajaran yang digunakan dalam aplikasi e-learning, seperti kelas daring, forum diskusi, atau tugas daring, dalam mencapai tujuan pembelajaran dan pengembangan keterampilan mahasiswa. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan hambatan. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penggunaan aplikasi e-learning, baik dari sudut pandang mahasiswa maupun dosen, serta mengevaluasi strategi untuk mengatasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Ari Irawan. Selanjutnya, manfaat penelitian. 1. Pengembangan dan strategi. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan dan strategi penggunaan aplikasi e-learning yang lebih efektif di universitas serta untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. 2. Peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan memahami faktor-faktor yang mengaruhi efektif aplikasi e-learning, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pengalaman belajar mahasiswa.
3. Peningkatan kepuasan pengguna. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kepuasan mahasiswa dan dosen terhadap pengguna aplikasi e-learning dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada dari peneliti dengan nama Simare Devi Angelina dengan judul penelitian analisis tingkat kepuasan mahasiswa pengguna e-learning menggunakan End User Computing Satisfaction. Dengan kelebihan yang pertama menggunakan metode EUX yang teruji untuk mengukur kepuasan mahasiswa. Yang kedua, mengidentifikasi 5 variabel utama yang mempengaruhi kepuasan konten, akurasi, format, kemudahan pengguna, dan ketepatan waktu. Yang ketiga, memberikan rekomendasi yang jelas untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, sampel penelitian hanya berasal dari satu universitas. Yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi kepuasan seperti kondisi ekonomi atau sosial. Yang kedua, ada dari Bilkis Sonasai dengan judul penelitian mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap e-learning Universitas Semarang menggunakan algoritma naive Bayes. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu menggunakan metode naive Bayes yang canggih untuk mengklasifikasikan tingkat kepuasan mahasiswa. Yang kedua, mengungkapkan tingkat kepuasan mahasiswa yang tinggi terhadap e-learning Universitas Semarang. Yang ketiga, memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang paling berkontribusi terhadap kepuasan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, fokus pada klasifikasi kepuasan secara keseluruhan, tidak menggali lebih dalam alasan dibalik tingkat kepuasan. Yang kedua, tidak membandingkan hasil dengan penelitian lain tentang kepuasan e-learning. Selanjutnya ada dari Susanti, Evi, dan lain-lain. Dengan judul penelitian analisis tingkat kepuasan mahasiswa pengguna e-learning menggunakan End User Computing Satisfaction. Dengan kelebihan yang pertama menerapkan model EUX yang komprehensif untuk mengevaluasi kepuasan mahasiswa. Yang kedua, mengidentifikasi dimensi kepuasan yang utama, kemudahan akses, kelengkapan menu, kecepatan respon CS, keamanan aplikasi, dan kualitas layanan video. Yang ketiga, memberikan saran praktis untuk meningkatkan kualitas e-learning berdasarkan temuan penelitian. Adapun kekurangannya yang pertama yaitu kurang membahas tentang faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepuasan. Yang kedua, sampel penelitian hanya terfokus pada mahasiswa program S1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengukur dimensi-dimensi yang memengaruhi penerapan e-learning. Data yang dikumpulkan diambil melalui kuesioner online yang khusus diisi oleh mahasiswa. Berikut adalah data kuesioner yang telah kami rekapitulasi. Berikut adalah link kuesionernya. Berikut adalah diagram persentase jenis kelamin dengan laki-laki yang memiliki persentase 59,3% dan perempuan 40,7%. Berikut adalah diagram fakultas. Fakultas Ilmu Komputer dan Sains yang memiliki 46,3%, Fakultas Ekonomi yang memiliki 13%, Fakultas Teknik dengan 29,6%, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya 9,3%, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang memiliki persentase paling kecil. Berikut adalah diagram persentase prodi dengan warna biru Teknik Informatika, warna merah Sistem Komputer, warna kuning Sistem Informasi, warna hijau Biologi, warna ungu Kimia, warna biru muda Manajemen, warna pink Akuntansi, warna hijau muda Teknik Sipil.
Berikut adalah diagram batang dari sejauh mana Anda puas dengan pengalaman menggunakan sistem P-Class Universitas IGM secara keseluruhan. Untuk variabel 1 3,7%, variabel 2 16,7%, variabel 3 24,1%, variabel 4 31,5%, dan variabel 5 24,1%. Pada grafik terlihat mahasiswa memberikan respon tertinggi pada level 4 yang berarti cukup. Yang kedua, seberapa baik integrasi platform e-learning P-Class dengan alat bantu pembelajaran lainnya seperti materi tambahan, ujian online, atau diskusi daring. Untuk variabel 1 sangat tidak puas dengan persentase 1,9%, variabel 2 tidak puas dengan persentase 29,9%, variabel 3 netral dengan persentase 22,2%, variabel 4 puas dengan persentase 31,5%, dan variabel 5 sangat puas dengan persentase 18,5%. Pada grafik terlihat mahasiswa memberikan respon tertinggi pada level 4 yang berarti puas. Yang ketiga, seberapa nyaman Anda merasakan menggunakan antarmuka pengguna sistem e-learning P-Class. Variabel 1 sangat tidak puas dengan persentase 0%. Variabel 2 tidak puas dengan persentase 13%. Variabel 3 dengan netral dengan persentase 27,8%. Variabel 4 dengan persentase 29,6%, dan variabel 5 sangat puas dengan persentase 29,6%. Pada grafik terlihat mahasiswa memberikan respon tinggi pada level 4 dan 5 yang berarti cukup dan yang berarti puas dan sangat puas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kuesioner bagaimana kemampuan dosen dalam menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif e-learning P-Class Universitas IGM dengan responden 54 responden. Dengan variabel sangat tidak setuju 2 orang dengan persentase 3,7%, dan variabel tidak setuju dijawab dengan 8 responden dengan persentase 14,8%. Dengan variabel selanjutnya dengan variabel netral dengan 17 respon dengan persentase 31,5%, dan variabel sangat puas dengan 12 respon dengan persentase 22,2%, dan variabel sangat puas dengan 15 respon dengan persentase 27,8%. Lanjutkan dengan kuesioner bagaimana kemudahan dari akses ke materi e-learning P-Class Universitas IGM dengan 54 responden. Dengan variabel sangat tidak setuju yang mendapat 2 respon dengan persentase 3,7%, dan variabel sangat tidak setuju dengan 11 respon dengan persentase 20,4%. Lalu variabel netral dengan 16 respon dengan persentase 29,6%. Variabel variabel puas dengan respon 12 orang dengan persentase 22,2%, dan variabel sangat puas dengan respon 15 orang dengan persentase 24,1%. Melanjutkan kuesioner seberapa jelas materi pembelajaran yang tersedia di dalam sistem e-learning dengan 54 respon. Dengan variabel sangat tidak puas dengan 2 respon dengan persentase 3,7%. Lanjut dengan variabel tidak puas dengan respon 7 orang dengan persentase 13%, dan variabel ketiga dengan netral dengan respon 12 orang dengan persentase 22,2%, dan variabel keempat yaitu sangat puas dengan persentase 33,3%, dan variabel kelima sangat puas dengan persentase 27,8%. Dan bisa dilihat persentase tertinggi yaitu puas. Baik, selanjutnya
Saya akan melanjutkan diagram batang bagaimana kesempatan mendapatkan umpan balik atau masukan atas tugas atau ujian untuk dosen e-learning di kelas Universitas UIGM. Tabel pertama yaitu sangat tidak puas, tabel kedua tidak puas, tabel ketiga netral, tabel keempat puas, dan tabel kelima sangat-sangat puas. Tabel pertama 2 orang 3,7%, tabel kedua 8 orang 14,8%, tabel ketiga 11 orang 20,4%, tabel keempat 20 orang 37%, tabel kelima 13 orang 24,1%, dan tabel yang paling tertinggi yaitu tabel 20%, 37%. Dan selanjutnya diagram batang sebagai baik pengaturan jadwal kuliah online dan tugas-tugas di dalam sistem e-learning Universitas UIGM. Tabel pertama yaitu sangat tidak puas, tabel kedua tidak puas, tabel ketiga netral, tabel keempat sangat puas, tabel kelima puas. Tabel pertama 2 orang 3,7%, tabel kedua 6 orang 11,1%, tabel ketiga 15 orang 2,7%, tabel keempat 16 orang 29,6%, tabel kelima 15 orang 27,8%. Pada grafik terlihat mahasiswa memberikan respon tertinggi pada level 4 yang berarti cukup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.